Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan 6 saksi terkait dugaan pemerasan. Salah satunya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi menambahkan berdasarkan hasil gelar perkara status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Polisi segera mengeluarkan surat untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang. Ya, pertanyaan besarnya bagaimana KPK bisa mengusut kasus korupsi Kementan secara akuntabel di tengah munculnya kemudian kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinannya. Kita akan ulas bersama mantan Komisioner KPK, Saud Situmorang. Selamat malam, Bung Saud. Halo, selamat malam Indonesia. Bang Saud, ini kan kalau kita melihat kemudian kenaikan status, tuduhannya semakin serius ya, kasus pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK nggak main-main lagi dari menjadi penyidikan begitu. Anda melihat hal ini bagaimana? Ya, kalau itu foto itu otentik, tidak ada Photoshop di situ, itu cukup otentik ya. Walaupun kita nanti bisa debat sekuensnya di mana itu. Jadi apakah itu di sequence antara dua saksi yang dipanggil sebelumnya itu atau di luar sequence itu kita nggak tahu, nanti penyidik yang tahu, saya nggak masuk ke substansi itu. Tapi kalau foto itu otentik, saya pikir itu udah nggak ada keraguan lagi tentang pasal 36 dan 65, which is itu 5 tahun penjara buat yang bersangkutan. Itu satu. Kedua, kalau itu tadi di introduction tadi ada memisahkan seolah-olah mengkaitkan antara pemerasan dan kasus dari kementerian, itu sesuatu yang terpisah saya pikir. Saya pikir di Polda banyak penyidik kok, bisa mereka bekerja secara paralel, terpisah, dan saya pikir ya kita harus ini harus selesai, jangan berulang-ulang ya. Nggak mesti harus 100 kasus dulu dong baru kita melakukan penindakan. Ini kan udah kasus kesekian nih. Jadi saya pikir negeri ini sudah fed up lah. Ini harus ditindaklanjuti saya pikir. Jadi tidak perlu lagi ada alasan ya. Anda masih optimistis kalau ini akan segera ada penetapan tersangka karena sudah naik statusnya, sudah ada barang bukti yang menurut Anda tadi kalau bukan Photoshop harusnya ya valid lah. Ya, at least untuk malam ini saya naikin sedikit. Kalau kemarin masih 50-50, mungkin ini naik ke ya 55-45 atau mungkin menaikkan 60-40, artinya 60% masih saya percaya, 40 lagi. Karena bagaimanapun kan sudah sering terjadi ya. Sebelumnya kan ada juga penyidikan itu yang menyangkut yang bersangkutan di Polda, tapi nggak sampai hari ini nggak ada follow up. Ya kan, sebelumnya yang kasus itu loh, yang pembocoran itu kan juga sebenarnya walaupun di Dewas itu didismiss ya. Tapi kan yang di Polda Metro Jaya saya nggak ngerti kasusnya sampai seperti apa, tapi nggak ada penyataan akan lanjut atau tidak. Anda khawatir jadi ya, Mas Saud? Anda khawatir kalau ini akan kembali menuju sana? Iya, saya khawatir di situ. Tapi saya pikir, please lah bangsa Indonesia, berhentilah untuk bersandiwara. Kita lanjutkanlah penegakan hukum, karena undang-undang itu dibuat untuk apa gitu loh. Itu undang-undang dibuat untuk dijalankan, untuk dilaksanakan. Dan saya pikir sudah cukup prudent buktinya untuk kemudian marilah kita mulai lagi membangun negeri ini gitu. Siapapun presidennya, gue nggak peduli lah di situ. Jadi maksud saya gini loh, malu lah kita. Saya khawatir ini indeks persepsi korupsi kita turun lagi ke 32 atau berapa gitu. Kalau kita bicara tentu kan pasti selain mempercayakan kepada kepolisian, tapi kan Dewas KPK juga harus menanggapi ini dengan lebih serius ya. Anda berharap seperti apa, Bang Saud? Iya. Yang paling penting azas praduga tidak bersalah itu yang paling utama. Kan kemarin ada denial yang bantah waktu konferensi pers.
Kalau buktinya cukup, kita nggak perlu mau bantah-bantah pengakuan atau membantah, itu biasa di dalam penyelidikan. Jadi artinya kita berharap, karena saya nggak berada di dalam tim itu, bukan Satgas, bukan Kasatgas, bukan apapun, kan bukti sekarang di luaran ini kan kalau kategori intelijennya itu kan C3 ya. Jadi kita nggak perlu abuse, tapi keyakinan kita dari fakta-fakta yang sebelumnya sudah terjadi, kita masuk pada level yang we have no any doubt about it. We have no any doubt, tidak ada keraguan, artinya Yes. tidak perlu untuk kemudian diulur maupun juga tidak diselesaikan, begitu ya? Iya, karena gini, kita mau ini kan kita mau pesta demokrasi ini kan kaitannya dengan politik. Karena kan environment dari politik ini kan, lembaran kasus ini kan ada istilah politik ya. Nih, kamu bisa bilang nggak ada politik ya. Tapi kita udah ngelihat lah, kalau kita mau ambil indikator, paling nggak 1 sampai 7 indikator, itu ada politiknya tuh. Siapa bilang nggak ada? Indikator paling atas aja sudah terlihat kok, bahwa indikator politik itu kan adalah sesuatu putusan yang tidak konsisten. Ya kan? Kita melihat nggak ada yang konsisten di KPK saat ini gitu. Anda Lantas melihat kemudian ada yang bilang, tidak konsisten, tapi ada juga begini, Bang. Ada desakan bagi pimpinan KPK yang ini kan dituding ya, memang nama belum kesebut begitu ya, tapi kan tersebut pimpinan KPK terlibat pemerasan, ada desakan untuk dinonaktifkan. Menurut Anda ini seberapa perlu untuk dilakukan segera? ya dalam hal ini saya malah lebih respect kepada menteri yang mengundurkan diri biar supaya lepas itu apapun di belakang dia gitu. Tapi dia mengatakan supaya kapan aja KPK panggil dia bisa. Hal yang sama harus terjadi terhadap Polri. Polri jangan ambil ada ego pakai ego dan seterusnya. Kemudian nanti penyidiknya juga pangkatnya akan lebih rendah atau lebih tinggi. Itu kan ada psychological barrier. Untuk menghindari itu, sehingga kemudian kita menyarankan Presiden ambil sikap karena ini kan sudah di bawah pemerintah. Suruh dia berhenti dulu, bereskan ini, terus kemudian dia bereskan masalahnya. Enggak, ini persoalan kita harus sepakat dulu. Ini bukan masalah pribadi, nggak ada hubungan pribadi. Ini masalah Indonesia. Ini masalah Indonesia. Jadi ya dia diberi istirahatkan dulu, biarkan nanti 4 pimpinan di sana melaksanakan proses-proses. Supaya nggak ada alasan kemudian dua-duanya selesai ya. Karena kita kan menghadapi 2 hal nih sebenarnya kalau Anda katakan tadi di awal. 2 hal yang berbeda nih Tia. Ini ada dugaan pemerasan, kemudian ada kasus korupsi di Kementan. Dua-duanya ini jangan sampai dilupakan begitu ya? Oh iya, jadi jangan satu menutup yang lain. Ini nothing to do with Bergen. Ini bukan Bergen kasus. Ini negara Bergen gitu harus dihilangkan lah. Katanya kita mau maju, katanya mau jadi negeri yang beradab gitu ya kan. Mau katanya pertumbuhan ekonominya. Oke, sudah waktunya berarti ya tanpa ada alasan lagi. Terima kasih Bang Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam.